sistem praktek yang akan kita jalankan. Nah, untuk pertemuan awal mungkin saya akan lebih banyak sharing ya, karena saya pikir di ruang Zoom ini banyak senior-senior saya juga nih yang sudah lama di lapangan ya. Barangkali untuk praktik kegiatan yang selama ini dilakukan sudah di luar kepala gitu, jadi sudah ahli dalam kegiatan promosi kesehatan. Pun demikian kita harus bisa melihat bagaimana konsep promosi kesehatan itu secara teoretik dan dikaitkan dengan praktik nanti bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat dari promosi kesehatan itu sendiri, dari sisi kalimat artinya kan kita mempromosikan sesuatu. Kalau kalimat promosi itu mempromosikan sesuatu yang bisa bermanfaat atau digunakan oleh orang lain ya, oleh masyarakat. Nah, kalau promosi kesehatan itu lebih kepada bagaimana kita mengajarkan atau menjual nilai-nilai kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa perilaku yang menjadi sasaran dalam promosi kesehatan ini? Beranjak dari teori Bloom yang mengatakan bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor besar, yaitu lingkungan, herediter, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Nah, masing-masing 4 faktor tersebut memiliki kapasitasnya tersendiri ya. Di antara 4 itu yang paling besar adalah perilaku. Kenapa perilaku? Karena orang yang berada di dalam lingkungan itu terdiri dari individu yang memiliki karakter tersendiri. Mereka punya kapasitas untuk berkembang menjadi positif atau kapasitas menurun menjadi negatif atau berperilaku jelek. Nah, upaya intervensi perilaku ini sebenarnya bisa dirubah dengan 2 model ya. Yang pertama dengan enforcement atau tekanan. Itu bisa diberikan dengan adanya aturan-aturan, sanksi ya. Dan perubahan itu pasti cepat terjadi karena dipaksa. Namun dia tidak akan menetap lama. Nah, berbeda dengan upaya intervensi yang berbentuk edukasi. Ya, edukasi ini dia dengan pendekatan persuasi, himbauan, ajakan, dan melakukan pendekatan lah sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan walaupun perubahan itu lama prosesnya. Nah, beranjak dari upaya ini maka kita ingin melihat bagaimana manusia itu bisa bertindak untuk merubah perilaku. Ya, di situ tentu ada perubahan dari perilaku yang tidak kondusif menjadi lebih baik. Kemudian adanya pembinaan. Apa itu pembinaan perilaku? Bagaimana kita mempertahankan perilaku yang sudah baik itu supaya tidak menurun kembali. Dan pengembangan perilaku, bagaimana membiasakan hidup sehat bagi anak-anak, kelompok tertentu, ataupun masyarakat. Nah, proses perilaku itu bisa dilihat dengan mengurangi perilaku negatif. Misalnya mengurangi kebiasaan merokok ini secara umum. Kalau perilaku negatif dalam kesehatan gigi dan mulut, contohnya apa nih? Tidak menyikat gigi pada saat mau tidur. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengurangi perilaku tersebut? Ya, anak pelan-pelan dia mau melakukan atau menyikat gigi sebelum dia tidur. Mencegah meningkatnya perilaku negatif. Dia sudah mau menyikat giginya walaupun seminggu sekali pada saat tidur. Nah, kita jangan kendor, karena kalau kendor maka perilaku negatif ini akan meningkat. Anak jadi lebih malas lagi menyikat gigi. Nah, kemudian upaya promosi juga dapat
digunakan untuk meningkatkan perilaku positif. Sudah mau dia sikat gigi seminggu sekali, itu diupayakan terus bagaimana caranya bisa seminggu 3 kali, bahkan setiap malam dia mau sikat gigi, dan mencegah menurunnya perilaku positif. Ya, bagus, setiap hari dia menyikat gigi, jangan sampai itu berubah lagi menjadi tidak mau menyikat gigi. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan promosi kesehatan yang akan kita lakukan. Intinya apa? Perilaku positif itu terus terjaga agar tidak turun dan tidak muncul perilaku negatif lainnya. Nah, kesehatan sebentar. Sorry. Nah, jadi dikatakan promosi kesehatan merupakan proses untuk menjembatani antara gap itu kan yang seharusnya dengan kenyataan antara informasi kesehatan dan tindakan kesehatan. Kemudian perpaduan berbagai pengalaman belajar yang dirancang untuk memudahkan adopsi secara sukarela perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini tidak ada pemaksaan, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita membuat masyarakat itu rela melakukan, bisa merasakan bahwa ini suatu saat akan menjadi masalah bagi saya. Nah, itu promosi. Beda dengan pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan, siapa nih yang bisa memberikan, tentu saya nih, apa beda pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan? Sepintas saya sudah sampaikan promosi kesehatan, bagaimana caranya kita membuat masyarakat itu bisa beradaptasi dengan perilaku baru. Apa bedanya dengan penyuluhan kesehatan? Bisa bantu saya, Fadila Wirnayati, mungkin? Bu. Nah, silakan. Jadi beda pendidikan ya, Bu? Pendidikan dengan ya. Ya coba ya Bu. Kalau pendidikan mungkin lebih dituntut untuk memahami ya Bu ya, karena nanti kita akan mempromosikannya kembali ke masyarakat gitu Bu. Tapi kalau promosi ke masyarakat itu kita tidak ada paksaan Bu, tapi kalau pendidikan lebih ada paksaan. Ya. Mungkin begitu. Ya baik, Ibu Fadila Wirnayati. Ada yang perlu saya luruskan di sini. Kalau pendidikan kesehatan, dia lebih bagaimana kita memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman terkait kesehatan, apakah kesehatan gigi dan mulut ataupun kesehatan secara umum. Tapi kalau promosi kesehatan, di samping memberikan pendidikan kesehatan, tapi ada upaya-upaya yang mengikuti proses pemberian informasi tersebut. Supaya apa? Yang ini tadi, 4 aspek ini bisa berlangsung. Kalau kita hanya memberikan informasi tapi tidak berupaya untuk menjaga yang negatif itu tidak bertambah, menjaga yang positif itu tidak menurun, maka itu bukan promosi kesehatan. Biasanya Bapak Ibu kalau ke sekolah ya, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali, ini yang sudah kerja di puskesmas, biasanya kan hanya memberikan informasi, oh ini adik-adik menyikat giginya caranya begini, hasil pemeriksaan kesehatan giginya hanya tercatat di dalam kertas. Nanti 6 bulan kemudian di kelas lain lagi, seperti itu. Bapak Ibu biasanya pelaksanaan di puskesmas bagaimana? Karena ini RPL ini kan banyak ya dari provinsi yang berbeda, ada Aceh, ada Padang, ada mana lagi? Saya lupa nih, Jogja, ada ya. Jadi proses kegiatan promosi kesehatan yang selama ini dilakukan mungkin belum
menyeluruh, belum sempurna ya, karena hanya memberikan sebatas informasi saja. Nah, kita lihat bagaimana promosi kesehatan ya. Adalah proses untuk meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatan. Untuk mencapai sehat, seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi. Nah, ini saya garis bawah ini. Mampu mengidentifikasi, menyadari aspirasi dan mampu memenuhi kebutuhan dan berubah dalam lingkungannya. Biasanya untuk mengidentifikasi kesehatan itu lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak tenaga kesehatan yang paham, yang sudah belajar. Tapi dengan promosi kesehatan ini kita lebih spesifik, kita ajarkan dan dengan melakukan need assessment sehingga mampu mengidentifikasi dan membuat si masyarakat ini sadar bahwa ini diperlukan untuk berubah perilakunya ya. Dan promosi kesehatan juga dikatakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan masyarakat, organisasi, dan lingkungannya. Jadi bukan hanya sebuah informasi pengetahuan, tapi bagaimana program ini bisa dilakukan agar masyarakat mampu untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, ini adalah strategi promosi kesehatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, advokasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Advokasi ini ditujukan pada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Misalnya kita masalahnya apa dulu nih? Misalnya masalahnya tingginya kasus karies gigi pada anak sekolah. Kasus karies gigi pada anak sekolah dan ditemukan di kantin sekolahnya itu banyak menjajakan makanan yang tidak sehat, makanan yang sifatnya karbogenik dan sebagainya. Ya. Nah, advokasi proses pendekatan yang dilakukan kepada pengambil keputusan. Kalau di sekolah itu pasti kepala sekolah agar dibuat satu rules atau satu kebijakan atau sebuah peraturan bagi yang mengelola kantin sekolah supaya tidak menjual makanan yang merusak kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu tujuan dari advokat. Ditujukan kepada pengambil keputusan. Jadi, kalau yang namanya kita menginformasikan kepada siswa, ini tidak boleh loh, makanan ini tidak sehat, cara menyikat gigi begini, makanan yang sehat tuh ini. Tapi di kantin masih menjual yang tidak sehat, maka itu tidak akan merubah keadaan. Apa yang sudah kita sampaikan itu nol semua, tidak ada hasilnya. Makanya perlu dilakukan advokasi untuk memberikan aturan-aturan yang bisa memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik. Yang kedua, menjembatani. Menjembatani ini yaitu menjalin kemitraan dengan berbagai program atau sektor terkait dengan kesehatan. Di sini bisa kita gandeng, misalnya mitra yang membuat sikat gigi itu merek-merek tertentu ya, untuk membantu dalam penyediaan sikat gigi. Ini tentu harus ada proposal ya, sehingga kita tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan promosi ini. Kita gandeng mitra. Kemudian memampukan enable agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Nah, ini perlu diikut sertakan lingkungan supaya kondusif perubahan ini. Ya, siapa lingkungan sekolah tadi? Gurunya, orang tuanya,
yang jual kantinnya, kemudian fasilitas sekolahnya, sehingga apa yang kita inginkan dalam rangka menurunkan angka karies gigi itu kompleks, tidak hanya di satu sisi merubah pemahaman, ya, tapi merubah tatanan istilahnya, ya, seluruh aspek kita. Ada beberapa strategi di sini. Yang pertama, menurut WHO, promosi kesehatan itu bisa dilakukan dengan 3 strategi. Masih seperti yang saya sampaikan tadi, bina suasana atau dukungan sosial. Ini dengan dukungan dari berbagai pihak mitra untuk mendukung program kita, dan gerakan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa melakukan dengan baik. Tentunya ada unsur-unsur yang harus kita libatkan dalam kegiatan promosi kesehatan. Nah, saya gampangnya supaya ingat, strategi promosi itu menurut WHO ada 3. Pakai jembatan keledai, ABG, advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Nah, bukan ABG angkatan babe gue ya, tapi advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Hingga program yang kita jalankan ini bisa berlahan maju, berubah, ya. Strategi menurut Ottawa ini hampir sama, tapi dia membedakan menjadi 5 aspek. Yang pertama, kebijakan berwawasan kesehatan. Ini hampir sama dengan advokasi tadi, ya. Muncul aturan-aturan rule yang mendukung adanya kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian lingkungan yang mendukung. Nah, ini hampir sama dengan bina suasana. Reorientasi pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat Indonesia itu kan lebih banyak berobat itu secara medis dan secara alternatif. Yang dimaksud dengan reorientasi pelayanan kesehatan, bagaimana masyarakat yang selama ini berobat secara alternatif itu bisa berubah, ya, beralih ke pelayanan medis yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Karena ada loh, kalau di tempat kita di Aceh, di daerah pedalaman gitu, ya, mungkin bukan keinginan dia sebenarnya, tapi karena kondisi biaya yang mahal, keterjangkauan dengan pelayanan kesehatan sulit, fasilitas yang tidak memadai, sehingga mau tidak mau mereka harus berusaha tetap mengobati kondisi sakitnya. Jadilah dia berobat kampung. Nah, berobat kampung dengan air yang didoakan, kalau bahasa kita air rajah. Nah, sehingga dia bisa sembuh. Nah, ini kembali kepada keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dia demam, diberikan air dalam jumlah yang banyak, secara medis itu bisa menurunkan suhu tubuh yang meningkat. Nah, jadi mereka memahami bahwa dengan berobat seperti ini penyakit saya bisa sembuh. Mungkin sembuh gejalanya, tapi belum tentu sembuh penyebabnya. Maka dari itu perlu dialihkan bagaimana masyarakat itu mau untuk berobat secara medis. Tentunya dengan menyediakan fasilitas dan ketersediaan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian keterampilan individu. Nah, Ottawa di sini mengatakan bahwa promosi itu perlu memperhatikan maksudnya keterampilan si individu ini dalam mengidentifikasi, dalam melakukan penanganan dan menjaga. Dan terakhir, gerakan masyarakat. 5 aspek ini tentu bisa membuat seseorang itu lebih baik dalam mengatasi masalah kesehatan yang dirasakan. Nah, kalau sasaran promosi kesehatan itu ada 3 sasaran. Ada sasaran primer, sekunder, tersier, sama seperti kebutuhan kita, ya. Kebutuhan primer itu adalah yang utama,
kebutuhan sekunder itu boleh yang tidak ada, kebutuhan tersier itu kebutuhan tambahan terpenuhi. Nah, kalau dalam promosi kesehatan, sasaran primer itu adalah sasaran utama sesuai dengan masalah yang ada. Kalau misalnya contoh, setelah kita melakukan pemeriksaan, mengidentifikasi kasus karies gigi pada anak sekolah ini sangat tinggi, lebih dari 80% dari total jumlah siswa. Maka sasaran primernya adalah anak itu sendiri, anak sekolah itu sendiri. Sementara sasaran sekunder yang bisa kita masukkan ke dalam program kita adalah gurunya, orang tuanya, siapa lagi, teman-teman di luar sekolahnya, ya, tempat dia mengaji. Nah, itu sasaran sekunder yang secara tidak langsung akan memberikan kontribusi untuk perubahan pada sasaran primer. Bagaimana dengan sasaran tersier? Sasaran tersier ini sesuai dengan misi advokasi, yaitu harapan kita bisa membuat aturan-aturan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ya, kalau tadi masalahnya karies gigi, apa sasaran tersiernya? Bapak Ibu? Sasaran tersier tidak hanya satu, dia bisa beberapa. Artinya mereka yang bisa menghasilkan kebijakan atau peraturan yang bisa digunakan untuk menurunkan masalah yang ada pada sasaran primer. Siapa kira-kira sasaran tersier? Bapak Ibu? Pertama orang tuanya, Bu. Tersier, orang tua bisa nggak dia membuat kebijakan yang menyeluruh untuk Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Siapa lagi? Guru kelas, Bu. Guru kelas dia masuk ke sasaran sekunder. Ini yang bisa membuat aturan kebijakan yang bisa Kepala puskesmas, Bu. Kepala puskesmas, benar. Kepala sekolah, kepala dinas kesehatan. Jadi kalau tersier itu lebih kepada kepala-kepala. Supaya apa? Aturan yang mereka berikan itu bisa membawahi, mengendalikan sasaran sekunder dan primer. Nah, kalau tadi ada yang sebutkan guru itu sasaran sekunder. Dia hanya sebagai pelaku kedua, ya, yang sebagai lingkungan yang bisa mendukung perubahan pada sasaran primer. Guru itu paling hanya bisa membuat aturan untuk kelasnya saja, tidak untuk sekolah secara umum, tidak untuk penjaga kantin. Nah, kenapa kepala puskesmas? Program promosi kesehatan kan selalu menyusun program bersama dengan tim, dengan petugasnya, apa yang diperlukan, apa yang direncanakan, seperti itu biasanya di puskesmas, ya. Nah, jadi program-program ini bisa lebih kuat nanti tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah, ya, Bapak Ibu. Nah, aplikasi promosi kesehatan ini di tingkat indera individual, diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam memberikan promosi sudah sesuai. Karena sering loh, promosi kesehatan tentang dampak rokok bagi kesehatan. Yang kasih penyuluhan bapak-bapak, tapi dia kelihatan loh orang yang merokok. Nah, tentunya ini sudah apa ya, membuat nilai pada masyarakat yang dia suluh itu menurun. Orang dia kasih penyuluhan tentang merokok. Lah, bapak itu aja merokok. Sebelum penyuluhan dia merokok dulu sama teman-teman. Habis itu dia penyuluhan tentang merokok. Ini gimana ini? Ya. Jadi promosi kesehatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu tuh. Kemudian tingkat hubungan antar individu, antara kita dengan orang yang akan kita berikan penyuluhan, dengan orang yang akan kita rubah masalahnya.
Kemudian tingkat kelembagaan dan institusional. Biasanya antara sekolah dengan puskesmas, masyarakat dengan puskesmas, itu level lembaga atau institusional. Tingkat komunitas nih, masyarakat luas ya. Tingkat kebijakan publik lebih kepada kebijakan yang dihasilkan oleh level legislatif, eksekutif, DPR, MPR, semua itu levelnya kebijakan publik. Nah, kita bisa mengikuti aturan-aturan tersebut sehingga lebih bagus lagi. Pada kenyataannya, namanya aturan itu lebih banyak sifatnya top down. Nah, pernah nggak Bapak Ibu dengar? Top down, promosi kesehatan yang selama ini dilakukan lebih banyak sifatnya top down. Artinya apa? Mereka di level kebijakan publik hanya memikirkan proses ini bisa cepat dilakukan. Sampling, contoh pemberian makanan tambahan bagi balita stunting. Tentu tidak semua daerah ada kasus stuntingnya, ya. Nah, pemberian makanan tambahan ini diberikan dengan alokasi dana sekian. Silakan pihak puskesmas membuat program makanan yang akan diberikan apa, menyebutkan berapa orang yang stunting, jenis makanan, sehingga alokasi dana tersebut bisa dihabiskan. Nah, seringnya ada beberapa lokasi itu tidak stuntingnya atau hanya 10% lah. Kalau yang lain sampai 70%, ini 10%. Nah, mengingat tadi ada diberikan alokasi dana, semua bekerja keras. Bagaimana caranya dana itu bisa diperoleh untuk operasional yang nanti bisa dialihkan untuk kegiatan ini. Ini namanya top down, proses promosi kesehatan yang tidak tepat sasaran. Ya, yang bagus itu yang bagaimana? Bottom up, dari bawah ke atas. Kita sistem birokrasi pelaporan pendataan itu yang masih jelek, masih minim. Dari masing-masing daerah itu memberikan laporan sekian masalah kesehatannya, sekian jumlah warganya, sehingga pihak atas itu bisa mengalokasikan program yang baik, yang cocok dengan jumlah dana yang sesuai. Tapi selama ini top down, sehingga tidak selesai masalah ini. Seperti jalan raya Sulam Tambal. Bagaimana seandainya dibuat program ini jalan sekian miliar ya, sekali buat bisa tahan untuk 5 tahun. Bagus. Ya, karena apa? Sudah dilakukan riset. Sudah dilakukan identifikasi apa kebutuhannya, dan ada pengawasan di sini. Ini yang penting. Karena promosi kesehatan tanpa ada pengawasan, tanpa ada evaluasi atau tindak lanjut, itu tidak akan sama. Nah, terkait hal ini saya ingin masukkan nih dari Bapak Ibu yang sudah bekerja di rumah sakit atau puskesmas, bagaimana proses promosi kesehatan yang selama ini dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin cerita? Yuk. Nah, dari puskesmas wilayah Aceh siapa ya yang sudah bekerja? Atau ini belum bekerja semua? Tapi coba diceritakan bagaimana proses promosi kesehatan yang selama ini dilakukan di lapangan.
wilayah Aceh. Ayo dong, kita sharing pengalaman. Mungkin nanti ada yang di puskesmas yang berbeda. Kami sudah melakukan ini. Puskesmas yang lain, kami hanya sampai sini. Nah, itu. Ayo, yuk, kita sharing di sini. Saya banyak belum kenal ini. Kalau dengan saya sudah kenal belum? Mungkin ada dulu mahasiswa saya. Izin Bu, izin Ya, sharing sih Bu. Ya, silakan. Ibu apa? Silakan sebutkan namanya. Kalau pengalaman, saya Leni Bu dari Ya. RPL Sumbar. Baik. Silakan. Jadi ini Bu, kalau pengalaman sendiri, sebelumnya saya kan megang UKS beberapa tahun yang lalu saya megang UKS. Kalau untuk apa namanya, sebelum kita melakukan kegiatannya kan Bu, kita ini ada ke sekolah dulu Bu, memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan Bu, sekalian kita menemui kepala sekolahnya. Kita menceritakan tujuan, maksud kita apa kan Bu, juga sasaran pelaksanaan screeningnya juga siapa gitu Bu. Kemudian dari ke Kepseknya, kemudian kita diarahkan ke apa namanya, guru UKS-nya. Nah, jadi dari guru UKS itu nanti baru kita menjelaskan lagi tujuannya apa Bu. Kemudian kalau ini yang UKS yang kaitannya dengan UKGF juga ya Bu ya. Kalau misalnya UKGM-nya, kita koordinasinya ke ini Bu, ke perangkat nagari, bidan desa dan kadernya Bu. Ya. Bu, perangkat nagari. Kalau kami sini namanya wali nagari Bu, kepala desa. Kepala desa. Kalau di Sumatera Barat namanya wali nagari Bu. Kalau di Sumatera Barat. Betul. Jadi koordinasinya sama kepala desanya, atau wali nagari, kemudian kader dan bidan desanya Bu. Itu untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah atau di masyarakat? Di masyarakat Bu, UKGM. Oh, di masyarakat, UKGM. Berarti di sana Ya, jalan. Terus ya, kegiatannya gimana Bu? Kegiatannya gimana Bu? Apa aja yang dilakukan? Kalau di UKGM Bu, kita berbentuk penyuluhan, kemudian pemeriksaan giginya Bu. Terus kemudian data kita itu melakukan ini apa namanya, berarti datanya penambahan itu gitu. direkap dan ada bentuk pelaporannya ke Dinas Kesehatan Bu. Oh ya, bagus. Terus ada dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian itu jangka waktu berapa lama Bu dilakukan? Setahun berapa kali? Setiap bulan kita, ya kalau UKGM Bu, setiap bulan kita ada melakukan Bu, karena UKGM itu dia integrasi, programnya integrasi ke program Posbindu PTM. Kalau kami kalau di tempat saya Bu, di Puskesmas Gambok Sijunjung Bu, integrasi sama Posbindu PTM. Jadi dalam satu bulan tuh 2 kali kita turun ke Posbindu PTM yang berbeda. Oke. Ya. Sedangkan kalau UKGS Bu, dia kan ada screening berkala. Kalau siswa baru ke kelas 1, 7, dan kelas 9 Bu. Kalau itu 6 bulan sekali Bu pelaksanaan kegiatannya. Tapi kalau yang berkala ke siswa, kalau SD Bu ya dari kelas 2 sampai kelas 6, kalau SMP kelas 8 sampai kelas 9, SMA 11 sampai kelas 12. Dan itu ada pelaporannya ke Dinas Kesehatan Bu. Hasilnya kita rekap dulu kemudian kita laporkan ke Dinas Kesehatan Bu. Dan untuk siswa yang ada bermasalah dengan giginya, kita edukasi, kemudian kita kasih berbentuk rujukan untuk datang ke puskesmas.
Itu RPL-nya Bu kalau UKGS dan UKGM. Oh, Kasih Bu sharing dari saya, pengalaman selama saya bekerja. terima kasih Bu Leni, luar biasa. Nah, kalau yang di lokasi lain, nah kalau kita lihat memang di Sumbar itu sudah lebih lengkap ya. Ada UKGS-nya, ada UKGM-nya, dan saya pikir memang semua data itu terlaporkan. Nah, yang lokasi lain coba. Izin Bu. Sumatera Utara ada? Izin Bu. Ya, silakan. Saya Dika Amalia Bu dari Padang, tempat dinas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas Bu. Ya, boleh. Kami yang sebagai TGM itu Bu, di situ tidak melakukan promosi Bu. Di sana kita bekerja sebagai asisten dan sebagai pengawas, penjaga KSN Bu, KSN bagi mahasiswa koas. Yang saya lihat Bu, biasanya kegiatan promosi itu dilakukan oleh dokter gigi Bu pada acara, contohnya pada acara-acara tertentu seperti BKGN. Itu promosinya dilakukan secara besar-besaran Bu, melibatkan ada sponsornya dari Unilever, kemudian ada sasaran, ada mengundang gubernur, wali kota, semua dinas kesehatan, rektorat, semuanya terkait Bu. Jadi kalau untuk sasaran ke masyarakatnya nanti ada dikasih link buat pendaftaran, dikasih jangka waktu sekian, dibatasi kuotanya misalnya 500. Kemudian kalau untuk ke sekolah ditentukan satu sekolah di sana di sekolah, kemudian dilakukan penyuluhan sikat gigi massal, dan nanti untuk kegiatan pada hari hanya pelaksanaannya serentak misalnya 3 hari. Dalam 3 hari itu sebagian yang sudah daftar, yang pendaftarannya diatur Bu. Jadi dalam waktu 3 hari itu ada sasaran tertentu, misalnya dari panti mana yang ditunjuk, nanti diundang semua muridnya dan semua guru pantinya. Jadi di situ semuanya dilakukan tindakan Bu. Jadi kalau untuk upaya promosi kesehatan secara rutin setiap bulan tidak ada Bu, cuman pas waktu-waktu tertentu aja Bu. Misalnya ada acara Insidental sifatnya Bu ya. Ya Bu, bulan depan di hari HKN nanti akan adakan lagi BKGN Bu. Ya, pas ada acara ulang tahun ikatan-ikatan, kayak kemarin ada Ikordi, nanti ada lagi acaranya kayak gitu. Berarti insidental sesuai dengan haulnya Bu ya. Misalnya Ya, ada siapa begitu. Ya, tapi kalau untuk promosi melalui media seperti Instagram, YouTube, nah itu yang dilakukan secara rutin setiap bulan melalui podcast, itu aja Bu. Baik, itu yang menarik. Terima kasih Bu Dika sharingnya. Nah, kalau yang lain Bapak Ibu sebelum saya komentari, ada satu lagi. Izin Bu. Ya, silakan. Kalau saya dulu di puskesmas Bu, itu ada kegiatan menggosok gigi bersama di sekolah. Itu diambil. Izin Ibu dari puskesmas mana Ibu? Asalnya dari mana? Saya dari puskesmas Kinali dulu, dari Sumbar Bu, Kabupaten Pasaman Barat. Ya. Kebetulan saya dipercaya memegang program UKS
Jadi kita ambil satu sekolah percontohan. Di situ kita sebelum melakukan kegiatan kita undang dulu Korwil Pendidikan Wilayah Kecamatan. Kalau di kepala desa, kalau di Sumber namanya Wali Nagari, Bu. Terus kepala sekolah seluruh kecamatan. Jadi kita lakukan komitmen, Bu, bersama. Kalau di situ akan diadakan kegiatan bawa sarapan setiap hari, terus sikat gigi setiap hari di sekolah, Bu. Jadi kita terapkan setiap hari anak-anak diharuskan sama orang tua juga, Bu. Komitmennya. Anak-anak membawa sarapan setiap hari. Jadi jam istirahat nanti makan bersama, tidak jajan. Terus setelah sarapan dilakukan sikat gigi bersama di kelas masing-masing. Karena kebetulan sekolahnya memang punya wastafel sendiri-sendiri di lokalnya, di depan lokalnya. Jadi itu kami lakukan baru berlanjut 6 bulan, Bu. Itu Oh, baru dulunya, ya. Bu. Tapi sekarang saya udah pensiun, jadi nggak tahu saya sekarang jalan apa enggak. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Jadi Bu. diharapkan itu jadi percontohan dan bisa dilakukan juga oleh sekolah-sekolah lain nantinya. Itu harapan kami waktu itu, Bu. Tapi kebetulan Ya. ini tidak berlanjut sepertinya, Bu. Itu Tapi aja, Bu. setelah Ibu pensiun, kalau Ibu lihat mungkin ada informasi bagaimana sekarang, Bu, saat ini? Tidak Apakah berlanjut masih kayaknya, Bu. Tidak berlanjut. Berhenti ya, Bu? Iya, Bu. Berhenti. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yurna. Ya. Nah, dari 3 cerita pengalaman yang diberikan oleh Bu Leni, Bu Dika, Bu Yurna tadi, kita bisa melihat bahwa promosi kesehatan yang sudah dilakukan ini belum menyeluruh dan sempurna. Kenapa belum sempurna? Bu siapa tadi yang pertama? Bu Leni. Bu Leni ya. Bu Leni ini kegiatan sudah sesuai. Misalnya yang UKGS-nya, yang UKGM-nya, ada pelaporannya. Nah, cuman saya perlu informasi ini dari Bu Leni sendiri, apakah ada peninjauan ulang sejauh mana masalah yang ditemukan dari